Halo guys, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya mau membicarakan mengenai aplikasi VTube ini sendiri di masa-masa sekarang. Hari ini tanggal 28 Februari 2021 jam 2:55 siang atau sore ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu dari tanggal 17 Februari kemarin, ini baik VTubers maupun non-VTubers kayaknya sudah tahu. Tapi untuk yang belum tahu saya kasih tahu. Jadi dari tanggal 17 Februari kemarin, VTube ini sedang tidak bisa diakses sampai sekarang. Nah, katanya tidak akan bisa diakses sampai awal Maret nanti. Jadi tanggal 17 Februari sampai awal Maret nanti. Dengan tujuan sistem maintenance, mengubah VTube ini menjadi VTube 3.0, yaitu VTube versi terbaru. Semua sistemnya akan banyak yang berubah, fitur-fiturnya juga akan bertambah, kenyamanan dan keamanannya pun juga akan bertambah gitu. Nah, pengumuman resminya pun juga sudah ada dari VTube-nya ini sendiri. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalian bisa pause video ini dan kalian baca pengumuman resminya untuk yang belum tahu. Tetapi kalau saya rangkum, jadi di pengumuman resmi ini dipublish tanggal 16 Februari ya. Jadi satu hari sebelumnya, VTube ini memberi pengumuman bahwa nanti tanggal 17 Februari sampai awal Maret nanti itu akan ditutup. VTube-nya akan server maintenance selama waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, selama maintenance ini, VTube akan memproses untuk mempersiapkan VTube versi 3.0, yaitu VTube versi terbaru. Akan ada tampilan yang baru, UI yang baru dengan fitur terbaru, cara registrasi yang baru, membangun Exchange Counter sendiri yang lebih aman dan nyaman di dalam aplikasi VTube ini sendiri, dan yang terakhir menyambungkan sistem VTube ke aplikasi di fase kedua, alias fase e-commerce. Jadi nanti kalau sudah rilis lagi VTube ini dengan versi 3.0 di awal Maret nanti akan ada ya fitur-fitur yang sudah saya sebutkan tadi, dan nanti fase keduanya akan menyusul. Jadi tidak langsung ada, nanti VTube begitu rilis itu nanti akan ada fitur-fitur yang baru, nanti beberapa saat kemudian baru fase keduanya dirilis gitu. Jadi selama dari tanggal 17 Februari kemarin sampai sekarang, sampai awal Maret nanti, itu VTube sedang mempersiapkan VTube versi 3.0, yaitu VTube versi terbaru gitu ya. Nah, tetapi beberapa hari yang lalu kan sempat ada live streaming ya, seperti yang kita tahu dari channel Kemenkominfo. Mereka membahas mengenai legalitas aplikasi VTube dan TikTok Cash. Di sana ada Bapak Tongam dari Wakil OJK dan juga Bapak Antonius dari Wakil Kominfo. Nah, jadi di live streaming tersebut mereka itu membahas seluk-beluk mengenai legalitas kedua aplikasi tersebut. Tetapi karena di sini kita fokusnya ngomongin tentang aplikasi VTube, ya kita akan membahas mengenai VTube-nya saja gitu ya. Sebentar. Jadi kemarin itu saya sudah sempat membuatkan rangkumannya. Nah, ini ada potongan klipnya dari live streaming kemarin biar nggak terlalu panjang ya. Jadi saya membuat video yang judulnya ini VTube sedang mengurus izinnya, ini tanggapan Ketua OJK, yaitu Bapak Tongam. Ini kalau kalian mau nonton bisa cek linknya di deskripsi ya. Videonya cuma 2 menit, singkat aja gitu. Nah, jadi di video ini Bapak Tongam itu membahas mengenai perizinan VTube yang harus dipenuhi agar VTube bisa menjadi 100% legal. Jadi kemarin-kemarin kan ada orang-orang yang bilang VTube ini sedang ilegal, makanya diblokir, nggak bisa diakses. Jadi tanggal 15-16 Februari kemarin kan sempat itu kalau mau akses VTube harus menggunakan VPN karena servernya sudah diblokir. Terus di Play Store juga hilang dari tanggal 23 Februari kemarin karena ilegal, karena diblokir gitu. Dimana saya sebagai VTuber yang netral, saya akan bilang sebenarnya itu tidak salah juga. Jadi di saat-saat tersebut, bahkan sampai sekarang pun VTube memang belum 100% legal gitu ya. VTube sedang mengurus perizinannya. Jadi selain memproses atau menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk bisa masuk ke VTube 3.0, di masa-masa sekarang VTube ini juga sedang mempersiapkan legalitasnya, yaitu perizinan-perizinan yang harus dipenuhi agar VTube bisa menjadi 100% legal. Makanya waktu yang dibutuhkan itu lumayan lama, sampai beberapa minggu agar VTube ini bisa muncul dengan fitur-fitur dan sistem yang baru sekaligus 100% legal gitu. Nah, perizinannya itu apa saja sih yang harus dipenuhi oleh VTube agar bisa menjadi 100% legal? Jadi di live streaming kemarin sudah dibikin persyaratannya oleh Pak Tongam, sudah disebutkan, dan juga di video ini kalau kalian menonton seperti saya bilang tadi, saya sudah bikin rangkumannya di sini juga sudah disebutkan gitu ya. Tapi saya pun juga sudah menulis di sini syarat-syarat yang harus dipenuhi VTube agar bisa menjadi 100% legal gitu.
Nah, jadi ini perizinannya. 3 sudah dipenuhi, 2 yang belum. 2 ini masih proses. Jadi kita langsung bahas mengenai perizinannya ya, yang harus dipenuhi oleh VTube agar bisa menjadi 100% legal. Kita mulai dari yang pertama. Menggunakan mata uang rupiah. Ini sudah dipenuhi oleh VTube. Ini sebenarnya ya, kalau kita pikir-pikir dari kemarin-kemarin, bahkan sebelum sistem maintenance pun, itu kan kita transaksi di exchange counter sudah menggunakan rupiah ya. Cuma ada memang kurs pembanding, yaitu $1 sama dengan 14.000 berapa gitu. Tapi kita transaksinya sebenarnya masih menggunakan rupiah, sudah menggunakan rupiah, sorry. Jadi ini nggak tahu kenapa kok perizinannya dibilangkan seperti seolah-olah itu belum tercapai gitu ya. Padahal dari kemarin-kemarin sudah menggunakan rupiah. Tapi ya karena memang sudah tercapai ya kita ya cawang aja gitu ya, menggunakan mata uang rupiah. Kedua, servernya harus ada di Indonesia, VTube ini. Ini juga sudah dipenuhi oleh VTube, jadi aman untuk yang ini. Terus, menertibkan komunitas. Ini juga sudah dipenuhi oleh VTube. Jadi, 3 syarat ini sudah dipenuhi oleh VTube. Cuma tinggal 2 aja ini yang belum dipenuhi. Yang ini, yang nomor 4 dan yang nomor 5. Yang nomor 4 adalah tidak ada sistem referral. Maaf, ini agak blur, nah seperti ini ya. Yang kelima, tidak ada transaksi antar member, yaitu VP harus dibeli oleh perusahaan. Nah, ini yang 2 ini kalau saya pikir-pikir dari sisi seorang VTuber ya, ini menurut saya agak susah ini. Karena sebenarnya tidak ada sistem referral ini gimana gitu ya. Karena sebenarnya nomor 4 dan nomor 5 ini kan adalah jantung dari VTube ini sendiri. Karena VTube ini kan aplikasi atau bisnis yang berbasis jaringan ya. Mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya akan membuat kita berprogres lebih cepat di aplikasi VTube ini. Itu untuk sistem referralnya. Dan tidak ada transaksi antar member, VP harus dibeli oleh perusahaan. Ini menurut saya juga susah ini. Kalau misalnya perusahaan yang harus membeli viewpoint yang dihasilkan oleh VTuber yang ya setiap harinya gitu ya, itu akan susah juga karena akan butuh bahkan mungkin ratusan miliar sampai triliunan rupiah per harinya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan VTube ini untuk membeli viewpoint dari member-member VTube gitu. Ini 2 ini nggak tahu. Menurut saya kayak agak nggak mungkin gitu loh. Bagaimana bisa membuat sistem ini tidak ada, diubah menjadi sesuatu yang baru. Ini agak susah. Nah, jadi kalau dari sisi saya sendiri, menurut saya sendiri, mungkin VTube ini tidak akan benar-benar menghilangkan sistem referral dan transaksi antara member ini. Mungkin akan diubah sedikit-sedikit agar bisa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan 100% perizinannya gitu. Kalau benar-benar dihilangkan kedua ini, menurut saya agak susah aja gitu. Hampir tidak mungkin kalau menurut saya gitu ya. Nggak tahu kalau memang perusahaan VTube-nya sudah mempunyai strategi tersendiri, di mana itu juga akan bekerja di kedepannya ya saya nggak tahu lagi. Tapi dari saya, sisi seorang VTuber, menurut saya ini agak susah 2 persyaratan ini. Tapi ya karena memang VTube ini juga sedang memproses perizinannya, ya kita berdoa semoga apapun yang sedang dikerjakan VTube ini bisa lancar gitu ya. Nanti di awal Maret nanti semoga VTube ini sudah 100% legal, bisa kita akses sama-sama. Dan semoga sistemnya apapun itu, mau baru mau benar-benar berubah, itu semoga kita sebagai seorang VTuber tetap bisa menikmati sistemnya dan bisa bekerja di aplikasi VTube ini sendiri gitu ya. Dan juga satu hal lagi, saya baru inget ya. Jadi beberapa minggu yang lalu Pak Wilbert Karimun, yaitu PLC 001, itu sempat bilang bahwa legalitas VTube itu sudah 99%, kurang 1% lagi untuk bisa menjadi 100% legal. Jadi kalau kita berpikir ya 99% dari 5 perizinan ini, 2 ini kan sudah mewakili sebanyak 40% ini, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Nah, kalau sudah 99%, seharusnya 2 ini sudah hampir diselesaikan semuanya gitu. Nggak tahu kalau misalnya ada perizinan-perizinan lainnya yang tidak disebutkan ya, yang seperti hal-hal yang minor gitu ya, saya nggak tahu lagi. Tapi kalau mengambil kesimpulan dari Pak Wilbert Karimun, seharusnya VTube ini sudah sangat-sangat dekat dengan kelegalannya yang 100% gitu. Jadi ya sekali lagi kita berdoa saja semoga semuanya bisa lancar dan kita bisa menikmati aplikasi VTube ini lagi di awal Maret nanti. Nah, untuk tanggalnya awal Maret ini kita masih belum tahu ya. Ada yang bilang awal Maret itu sama dengan 1 Maret. Tapi kalau saya bilang kayaknya nggak 1 Maret lah. 1 Maret kan udah besok, itu kayaknya nggak secepat itulah. Mungkin bisa tanggal 6, mungkin bisa tanggal 10, mungkin tanggal 11, tanggal 12 Maret, nggak tahu lagi. Tapi kalau berdasarkan pengumuman resminya tadi kan di awal Maret pokoknya gitu ya.
Ya semoga saja sesuai dengan jadwal, jadi kita bisa menggunakan VTube ini secepatnya dan pastinya harus 100% legal gitu ya. Nah untuk yang belum daftar di aplikasi VTube ini sendiri sebelum maintenance kemarin, kalau misalnya masih ada sistem referral dan kalian harus menggunakan kode referral lagi pada saat daftar, kalian bisa menggunakan kode referral saya yaitu 5934396 ini ya. Kalau misalnya masih ada sistem referral ini, tapi karena perizinannya tidak ada sistem referral, ya saya nggak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ini kalau misalnya referral itu masih ada, cuma sistemnya diubah-ubah sedikit gitu ya, kalian bisa menggunakan kode referral saya. Dan juga untuk yang mau update terus mengenai berita-berita mengenai aplikasi VTube ini sendiri, kalian bisa join di grup Telegram yang sudah saya buat, linknya ada di deskripsi. Kalian mau referral saya sebelumnya atau bukan referral, mau pengguna VTube ataupun non VTuber, terserah, kalian boleh gabung di grup Telegram tersebut. Yang penting patuhi peraturan-peraturan yang sudah saya tulis di menu info di Telegram tersebut. Oke? Jadi sekian dulu untuk video kali ini guys. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya sekali lagi, semoga VTube ini bisa lancar semua perizinannya dan juga proses-proses yang dilalui ya. Dan ya, begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.